Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surga Firdaus, pada episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah, mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Maria binti Syama'un. Hafan dataran tinggi di hilir Sungai Nil, kala itu berwarna keemasan. Di kejauhan, derap kuda para kurir berbaur dengan gemerisik ladang gandum. Di salah satu rumah, bertembok lumpur, seorang gadis Kipti berkulit gading, Maria binti Syama'un, menunduk di teras batu. Jemarinya meraba ukiran salib kecil warisan ibunda Romawinya, sedangkan matanya menerawang kehamparan sungai yang bagai cermin langit. Sirin kakak kandungnya mendekat perlahan. Sirin berbisik, "Adikku, kau melamun lagi. Apa yang kau tunggu di balik aliran Nil?" Maria tersenyum tipis. "Aku bertanya, Sirin, apakah air ini akan membawa kita pergi suatu hari nanti?" "Sirin, jika raja memerintahkan, takdir menjawab lebih cepat daripada suara angin." Pada tahun ke-6 Hijriah, menurut hitung orang Arab, istana Mukaukis, penguasa Iskandaria, menerima seorang utusan bersorban coklat, Hatib bin Abi Balta'ah. Di tangan utusan itu terlipat surat bertinta hitam dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dari Muhammad hambanya kepada Mukaukis, penguasa Koptik, "Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat." Mukaukis meneliti stempel lilin berhias kalimat tauhid, lalu menatap Hatib seakan menimbang ribuan kemungkinan. Ia tak memeluk Islam, tetapi ia kagum pada adab utusan itu. Tak sekalipun Hatib meninggikan suara di hadapan Dewan Uskup sebelum sang tamu berpamitan. Mukaukis merangkai balasan yang bukan sekedar kata, melainkan menurut kebiasaan diplomasi. Hadiah-hadiah agung Mesir, di antaranya kain tenun halus, madu delta, bagal putih berpelana kulit, seorang budak lelaki bernama Maburi, dan sepasang saudari, Maria dan Sirin. Langit Libya merah jambu ketika kafilah Mukaukis bergerak ke arah semenanjung. Di dalam tandu berhias anyaman jerami, Maria memeluk lututnya. Ia baru saja meninggalkan segala yang dikenal, rumah, ladang, suara gereja, menuju kota bernama Yasrib, yang bahkan tak terlukis di lembar peta Roma. Gelombang rindu menyesakkan dadanya. Hatib menangkap kilau air mata itu. Ia duduk dekat pintu tandu, menuturkan kisah. Hatib berkata, "Wahai Maria, Muhammad Rasul yang kutuju tidak meminta budak. Beliau menyeru manusia kepada satu Tuhan yang esa." Maria menjawab lirih, "Apakah Tuhan itu juga mengawasi sungai Nil?" Hatib tersenyum. "Dialah pencipta Nil, puncak Tursina, dan gurun tak bernama. Jika engkau mau, aku ceritakan ayat-ayatnya." Sepanjang perjalanan, malam-malam berikutnya, di bawah langit bertabur Sirius, Hatib melantunkan surat Maryam, nama Ibu Isa, dengan nada merdu. Maria terpana. Kisah wanita suci itu seakan meneteskan kesejukan di rongga hati yang gersang. Sirin terisak. Maburi menunduk khusyuk dalam sunyi. Dua bersaudari itu melafalkan syahadat, memeluk Islam sebelum kaki unta menginjak pasir Hijaz. Tatkala kafilah tiba di Madinah, Rasulullah menyambut dengan senyum secerah bulan di langit Syawal. Beliau memeriksa hadiah, bagal putih, lembaran kain, bejana madu. Ketika pandangan Nabi jatuh pada Maria, seolah zaman berhenti berdetak sejenak. Bukan karena keelokan semata, tetapi karena firasat risalah yang akan lahir lewat rahimnya. Nabi dengan lembut, "Selamat datang wahai Maria, sesungguhnya engkau kini di rumah persaudaraan." Beliau menempatkan Sirin di sisi penyair mulia, Hasan Ibnu Sabit, serta menjadikan Maburi sebagai khadim bebas. Sedang Maria, beliau pilih untuknya kontur kecantikan Mesir, mata arang terpulas alami,
rambut hitam legam menjadi pemantik api cemburu di dalam dada Ummahatul Mukminin. Agar gelora batin mereda, Nabi menitipkan Maria di rumah Haritsah bin Numan, tepat di samping masjid, namun jarak selebar gang sempit tak mampu memisahkan. Detak rindu hampir tiap malam. Sandal Rasul terdengar menapak ubin menuju kediaman baru itu. Setahun setelah cahaya Mesir itu menyejukkan Madinah, kabar mengejutkan berembus. Maria hamil. Getar bahagia mengguncang Rasulullah, bahagia yang lama hilang sejak Khadijah berpulang, Qasim dan Abdullah wafat, Ruqayyah dikembalikan ke pangkuan langit. Para istri lain Nabi, Zainab, Hafsah Saudah, Ummu Salamah, dan Aisyah antara syukur dan pilu, sebab rahim mereka belum lagi berbuah. Malam-malam panjang diwarnai bisikan, sebagian doa, sebagian bara cemburu. Namun, Rasulullah menjaga Maria seperti benang sutra. Setiap detik beliau berwasiat pada bidan agar berhati-hati. Zulhijjah tahun ke-8 Hijriyah, tangisan pertama bayi laki-laki menembus atap-atap Madinah. Langit serasa menurunkan puluhan burung merpati putih. Rasulullah mengelus ubun-ubun mungil itu. Nabi, kita namai dia Ibrahim, agar semoga Allah meneteskan berkah bapak para nabi. Kabar kelahiran memantul dari pasar. Sampai majelis ilmu, kaum muslimin menyembelih kambing, menyuapkan kurma ciut oleh mulut Nabi. Sebagai teknik, Rasulullah memerdekakan Maria sepenuhnya, lalu memasangkan senyum lega di wajah sang ibu muda. Malam itu lampu-lampu minyak di rumah Haritsah menyala lebih terang, namun di rumah Hafsah dan Aisyah, lampu cemburu bergolak teramat panas. Pada suatu duha, Rasulullah berkunjung ke rumah Hafsah binti Omar. Hafsah tengah keluar menemui ayahnya. Memanfaatkan sunyi, Nabi mengundang Maria, semata ingin menenangkan hatinya. Di masa nifas, takdir bagai hentakan pintu, membuat Hafsah kembali lebih cepat. Hafsah terperanjat, suaranya pecah. Ya, Rasulullah, di hari giliranku di ranjangku. Nabi hampir berbisik, wahai Hafsah, rahasiakanlah. Demi menenangkanmu, aku tidak akan mendekati Maria lagi. Beliau mengucap sumpah larangan atas diri sendiri. Tahrim, berita itu berdesir, cepat seperti badai pasir ke telinga Aisyah. Dua sahabat akrab itu bersyukur atas kemenangan kecil. Tetapi kegundahan Nabi membuat langit rumah tangga meredup. Teguran ilahi pun turun menembus awan. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu untuk menyenangkan istri-istrimu? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-Tahrim ayat 1. Sumpah dibatalkan. Maria kembali ke pelukan suaminya. Cemburu adalah fitrah, tetapi wahyu mematri. Syariat lebih tinggi daripada hati manusia. Tak semua hati di Madinah bersih. Tokoh munafik menyebar kabar angin. Ibrahim bukan anak Nabi. Ia putra Maburi. Bukankah mereka sama-sama Mesir? Diraciklah fitnah di lorong-lorong pasar. Rasulullah terasa terpukul, tapi bukti harus dikedepankan. Beliau memanggil sepupu dan menantu teguh, Ali ibnu Abi Thalib. Pedang Zulfikar di tangannya, mengintimidasi siapapun. Ia mendatangi Maburi yang saat itu tengah menimba air. Ali dengan dingin, jika engkau melampaui batas, pedang ini penutup kisah. Maburi gemetar. Demi Allah tuanku, aku telah dikebiri sejak di istana. Bagaimana mungkin? Pemeriksaan itu pun selesai. Dusta runtuh berkeping, langit kembali jernih. Namun, luka di hati Maria tersisa. Luka karena dituduh nista. Pada masa bahagia, Ibrahim tumbuh bagai pucuk kurma di musim semi. Pipi merah mata jenaka. Ketika ia meraih janggut Nabi tawa, Rasulullah menggema, menulari manusia di sekeliling. Namun umur bahagia terkadang sesingkat serpihan cahaya. Pada usia 18 bulan, panas tinggi mendera bayi itu. Nafasnya sesak. Nafas Maryah pun seolah terenggut. Sirin menggigil memegangi bejana air dingin. Sedangkan Rasulullah mendekap putra bungsu Ratrat. Nabi berusaha tabah. Wahai mata, izinkan air ini mengalir. Hati tetaplah ridho. Di malam paling kelam, Ibrahim mengeluarkan satu hela nafas panjang. Lalu diam. Mata Rasulullah berkaca, tetapi beliau berujar. Rasulullah berkata,
Wahai Ibrahim, andai bukan karena janji kebenaran, kami akan lebih larut bersedih. Mata ini menangis, hati ini berduka, tapi kami tak mengucap selain yang diridhoi Rob. Maria menjerit pelan, suaranya retak seperti pualam dipukul palu. Rasulullah menggenggam jemarinya, menyalurkan sabar yang diukir wahyu. Mereka memandikan bayi, menyalati, lalu menguburkan di tanah baki, di antara aroma lembab tanah basah. Ketika matahari pagi menyinari gundukan kecil itu, bayangan Rasulullah seolah memanjang bersama pilu, namun beliau pulang dengan langkah tertahan, menjadi teladan manusia menghadapi kematian. Hari-hari selepas itu, Maria banyak berdiam di kamarnya. Di tengah malam, ia duduk menghadap kiblat, mengulang doa Nabi Ibrahim. Robi ini askantu, minduriati, biwaidin. Tidak ada lagi tangisan bayi, hanya dengung zikir dan desir angin gurun merayapi sudut langit-langit. Rasulullah setiap kali usai salat menyempatkan menggenggam bahu Maria. Rasulullah berkata, sungguh di jannah Ibrahim menanti kita pada telaga Kautsar. Maria lirih, cukup itu pengobat dukaku ya Rasulullah. Cemburu para istri memudar. Aisyah suatu sore membawa semangkuk sup hangat. Aisyah dengan lembut, saudariku, rasa kehilanganku pada Rasulullah serupa rasa kehilanganmu pada anak. Maafkan luka yang kutoreh. Pelukan dua perempuan itu membuat halaman rumah Haritsa serasa mekar, meski di musim panas. Wafat Rasulullah pada tahun 11 Hijriah membuat Madinah berderak sendu. Maria memeluk tiang kamar, pundaknya terguncang tanpa suara. Sejak itu ia memilih jalan sunyi, beribadah, menyiapkan air wudhu para sahabat. Hampir tak keluar, kecuali untuk ziarah ke kubur Ibrahim. Ketika Khalifah Umar memimpin kaum muslimin, Maria dihormati bak bunda kaum beriman. Pada tahun 46 Hijriah, panas Madinah menyengat, tubuh Maria mulai lemah. Dini hari, Sirin menggantikan air wudhunya. Sirin terseduh. Adikku, kubawakan air zam-zam dari kafilah Syam. Maria tersenyum pucat. Air surga akan lebih sejuknya kakakku. Pagi 1 Rabiul Awal 46 Hijriah, muazin belum sempat ke masjid ketika roh Maria terangkat, berita terbang ke masjid. Khalifah Umar bergegas, ia sendiri menyalati jenazah wanita yang dahulu menjadi hadiah diplomasi, kini hadiah kenangan. Langkah-langkah sahabat mengiring keranda sampai baki. Di sana Maria dibaringkan tak jauh dari putranya. Sirin menabur debu merah dan berbisik, Sungai Nil telah berakhir. Di Telaga Rahmat Allah, Maria Al-Qibtiyah mencatat perjalanan yang merentang antara dua sungai Nil, tempat ia lahir, dan Telaga Kautsar yang dijanjikan Nabi. Ia datang ke Madinah sebagai hadiah, hidup sebagai Ummul Mukminin, dan wafat sebagai zuhud yang sunyi. Kehadirannya menyalakan cemburu, melahirkan Ibrahim, mengajarkan sabar saat buah hati direnggut. Lalu menuntun perempuan-perempuan lainnya, memandang takdir dengan mata jernih. Dalam getir dan manisnya kisah, satu pesan terpatri. Allah menimbang manusia bukan pada asal, bukan pada status, tetapi pada iman dan keridaan. Menghadapi keadaannya, seperti kata Rasulullah kepada Maria di malam kelahiran Ibrahim, jika hati bersandar pada Robnya, setiap duka menemukan tempat pulang, setiap bahagia menemukan makna. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Maria binti Syam'un, yang penuh dengan pelajaran, hikmah, dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau. Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.